Pada suatu masa yang sangat lampau, ketika dunia masih muda dan alam semesta baru saja terbentuk, Tanah Jawa adalah sebuah pulau yang belum tersentuh oleh manusia. Pulau ini dihuni oleh berbagai makhluk gaib, dari dewa-dewi hingga jin dan siluman. Mereka semua hidup dalam harmoni di bawah naungan langit biru yang luas dan pepohonan yang hijau rimbun. Namun, semuanya berubah ketika para dewa memutuskan bahwa sudah saatnya manusia pertama diturunkan ke bumi untuk mendiami dan mengelola Tanah Jawa. Pada puncak Gunung Mahameru, puncak tertinggi di Tanah Jawa, bersemayam Dewa Wisnu. Dialah yang diberi tugas oleh Sang Hyang Widi untuk menurunkan manusia ke bumi. Dengan memusatkan kekuatan dan doanya, Dewa Wisnu menciptakan manusia pertama dari tanah liat yang diambil dari Gunung Mahameru. Sosok manusia itu diberi nama Aji Saka. Aji Saka adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Dewa Wisnu memberinya kemampuan untuk bercocok tanam, berburu, dan membangun peradaban. Bersama dengan Aji Saka, diturunkan juga Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan, untuk membantunya menjaga keseimbangan alam dan mengajarkan cara bercocok tanam yang baik. Setelah diturunkan ke Tanah Jawa, Aji Saka dan Dewi Sri mulai menjelajahi pulau tersebut untuk mencari tempat yang tepat untuk membangun pemukiman. Mereka berjalan melewati hutan belantara, menyusuri sungai-sungai yang jernih, dan mendaki gunung-gunung yang tinggi. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai makhluk gaib yang mendiami Tanah Jawa. Beberapa dari mereka membantu, sementara yang lainnya mencoba menghalangi. Salah satu makhluk yang mereka temui adalah naga baru Klinting, seekor naga raksasa yang menjaga sebuah danau besar. Naga itu menguji keberanian Aji Saka dengan meminta pemuda tersebut untuk menaklukkan dirinya. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Aji Saka berhasil menaklukkan naga baru Klinting, yang kemudian menjadi sahabat setia dan penjaga wilayah yang akan mereka bangun. Setelah berbulan-bulan menjelajah, Aji Saka dan Dewi Sri akhirnya menemukan sebuah lembah yang subur dan indah di tengah Tanah Jawa. Lembah tersebut dikelilingi oleh pegunungan dan dialiri oleh sungai-sungai yang jernih. Mereka memutuskan untuk mendirikan kerajaan pertama di tempat tersebut, yang dinamakan Kerajaan Medan Kamulan. Dengan bantuan Dewi Sri, Aji Saka mengajarkan penduduk yang mulai berdatangan tentang cara bercocok tanam, membangun rumah, dan menjaga keseimbangan alam. Dewi Sri mengajarkan mereka menanam padi, jagung, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Aji Saka mengajarkan tentang berburu, memancing, serta teknik-teknik bertahan hidup lainnya. Dalam waktu singkat, Kerajaan Medan Kamulan berkembang pesat. Penduduknya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Aji Saka menjadi raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Ia memimpin dengan adil dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dewi Sri, di sisi lain, menjadi simbol kesuburan dan kemakmuran, dihormati dan dipuja oleh semua orang. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tanah Jawa yang subur menarik perhatian makhluk gaib lainnya yang iri dengan kemakmuran yang dibawa oleh Aji Saka dan Dewi Sri. Mereka merasa bahwa manusia tidak pantas menguasai Tanah Jawa yang suci. Salah satu dari mereka adalah Raja Siluman bernama Prabu Dewata Cengkar, penguasa pantai selatan yang terkenal kejam dan licik. Prabu Dewata Cengkar mengirimkan pasukannya untuk menyerang Kerajaan Medan Kamulan. Pertempuran sengit pun terjadi. Aji Saka, dengan keberanian dan kecerdasannya, memimpin pasukan manusia melawan serangan siluman. Dalam pertempuran tersebut, banyak prajurit manusia yang gugur, tetapi mereka tidak gentar. Dengan bantuan naga baru Klinting dan makhluk gaib lainnya yang setia pada Aji Saka, pasukan Medan Kamulan berhasil mempertahankan kerajaan mereka. Prabu Dewata Cengkar akhirnya dikalahkan dalam duel 1 lawan 1 dengan Aji Saka. Sebagai tanda kemenangan, Aji Saka menancapkan keris pusaka di tanah Medan Kamulan, yang kemudian menjadi simbol kekuatan dan keberanian bagi kerajaan tersebut. Setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka dan Dewi Sri melanjutkan pembangunan Kerajaan Medan Kamulan. Mereka membangun candi-candi sebagai tempat pemujaan kepada para dewa dan leluhur, serta mengembangkan sistem irigasi untuk mengairi sawah-sawah yang luas. Dengan bimbingan Dewi Sri, Tanah Jawa semakin subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Aji Saka juga mengembangkan sistem pemerintahan yang adil dan teratur. Ia membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa daerah yang dipimpin oleh kepala suku yang dipilih berdasarkan kebijaksanaan dan keberanian. Setiap kepala suku bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayahnya. Kerajaan Medan Kamulan menjadi pusat peradaban di Tanah Jawa. Penduduknya hidup dalam kedamaian dan harmoni dengan alam. Mereka belajar untuk menghormati dan menjaga keseimbangan alam, serta hidup sesuai dengan ajaran para dewa.
Selain memimpin kerajaan, Aji Saka juga memberikan ajaran moral dan spiritual kepada rakyatnya. Ia mengajarkan tentang pentingnya kebaikan, kejujuran, dan kerja keras. Aji Saka juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan makhluk gaib yang hidup di sekitar mereka. Dengan demikian, manusia dan makhluk gaib dapat hidup berdampingan dalam damai. Salah satu ajaran penting yang diwariskan oleh Aji Saka adalah aksara Jawa. Ia menciptakan aksara ini untuk memudahkan rakyatnya dalam mencatat dan menyampaikan pengetahuan. Aksara Jawa menjadi salah satu warisan budaya yang sangat berharga dan digunakan hingga saat ini. Setelah bertahun-tahun memerintah dengan bijaksana, Aji Saka merasa sudah saatnya ia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Ia memilih seorang pemuda yang cerdas dan berbakat bernama Panji Asmarabangun untuk menjadi penerusnya. Dengan bimbingan Aji Saka, Panji Asmarabangun dilatih menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Pada hari penyerahan kekuasaan, seluruh rakyat kerajaan Medan Kamulan berkumpul di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Aji Saka memberikan pidato terakhirnya, mengingatkan rakyatnya untuk selalu menjaga persatuan, bekerja keras, dan hidup dalam keharmonisan dengan alam. Setelah menyerahkan kekuasaan, Aji Saka dan Dewi Sri memutuskan untuk mengasingkan diri ke puncak Gunung Mahameru, tempat asal mereka. Mereka menghabiskan sisa hidup mereka dalam meditasi dan berdoa kepada para dewa. Nama mereka dikenang oleh generasi-generasi berikutnya sebagai pendiri dan pelindung tanah Jawa. Warisan Aji Saka tidak hanya berupa fisik seperti candi-candi dan sistem pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang ia tanamkan. Nilai-nilai tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk budaya dan karakter masyarakat Jawa. Kerajaan Medan Kamulan terus berkembang dan melahirkan kerajaan-kerajaan lain di tanah Jawa. Setiap kerajaan mengadopsi ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Aji Saka. Aksara Jawa menjadi alat penting dalam mencatat sejarah, ilmu pengetahuan, dan sastra. Kearifan lokal yang diwariskan oleh Aji Saka membantu masyarakat Jawa untuk hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem mereka. Kisah Aji Saka dan Dewi Sri merupakan legenda yang menginspirasi masyarakat Jawa hingga kini. Melalui kepemimpinan yang bijaksana dan ajaran yang luhur, mereka berhasil membangun peradaban yang maju dan harmonis di tanah Jawa. Warisan mereka tetap hidup dalam hati dan pikiran masyarakat Jawa, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, bekerja keras, dan hidup dalam kebersamaan. Legenda ini juga menjadi pengingat bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya serta alam sekitar. Dengan memahami dan menghormati warisan leluhur, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan begitulah kisah awal terjadinya kehidupan di tanah Jawa.